kisah sengsara seperti ini. Tapi apakah kita tahu juga bahwa kisah sengsara, namanya aja kisah sengsara, ini mengenang sengsara Tuhan. Mengapa kita merayakan sengsara? Bukankah sengsara harus kita tolak jauh-jauh? Mengapa kita peduli dengan sengsara ini? Kadang-kadang hidup kita tidak seperti itu. Sengsara harus kita buang jauh-jauh. Kita tidak membutuhkan sengsara. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau itu kita ikut dunia, kita ikut dunia. Dunia memang seperti itu. Tetapi pengikut-pengikut Kristus harus berani sengsara, harus mencintai sengsara. Karena kesengsaraan mempunyai makna yang sangat besar. Ala urip pisan kok soro-soro. Wis bolak-balik tahu tempe, iwak asin, ngene belenger. Itulah dunia seperti itu, Bapak Ibu. Kita tidak tidak bisa mengerti soal mengapa orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Nazaret mencintai sengsara. Sebetulnya kita tidak mencintai secara de facto seperti itu, tetapi kita menghayati kesengsaraan. Karena manusia hidup di dunia pasti sengsara. Pasti sengsara. Kalau tidak kita rasakan tadi pagi, bangun tidur, aduh, situasi enak-enak turu, dibangunkan, harus kerja, dan kita yang kerja swasta harus uduk-uduk pagi-pagi benar. Enak mereka yang kerja di negeri jam 9 masuk, kita harus mungkin jam 8 masuk tapi belum ada penonton untuk itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, inilah kesengsaraan, tapi harus kita lakukan kesengsaraan ini. Dan di dalam kesengsaraan itu termakna ada kebangkitan. Sengsara dan bangkit ini merupakan satu kesatuan. Sengsara tentu berujung pada wafat, sengsara, wafat, dan bangkit. Sengsara dan wafat dan bangkit. Dan itu kita rayakan. Misa Kudus. Setiap kali kita merayakan Misa Kudus, itu adalah kesengsaraan dan kebangkitan. Oleh karena itu kita tidak perlu malu. Kalau kita sengsara, kalau kita opo onoe, kita tidak mengikuti tetangga, mengikuti orang lain yang koyok yo, waduh, yo melarat, miskin yo miskin, kere yo kere, mau dibuat apa lagi? Ya kita usahakan memang sekuat tenaga. Tetapi kalau itu yang ada, tidak perlu malu. Harus kita nikmati, kita syukuri kesengsaraan ini. Tetap berharap bahwa ketika wafat kita akan bangkit mulia. Dan inilah jalan kita, jalan hidup kita yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Orang lain mungkin hidup foya-foya, orang lain mungkin hidup dugem-dugem, mewah-mewah, tetapi kita apa adanya.
Memang diberi sekian, harus kita syukuri. Diberi sekian, harus kita syukuri. Itulah makna kehidupan. Kalau kita tidak bisa memaknai kehidupan, kita akan deleler, kita akan ikut-ikutan orang-orang lain. Orang lain beli ini ikut, beli ini ikut, beli HP, wah terbaru, wah, semua ikut. Padahal itu tidak dimaksimalkan pemakaiannya. Beli. Padahal pakaian sudah satu tumpuk di lemari. Mari beli lemari lagi, diisi pakaian. Cuma untuk koleksi pakaian itu. Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Kalau kita dikuasai dunia semacam itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hidup dalam kesederhanaan, hidup apa adanya, hidup bersyukur kepada Tuhan. Yang dipentingkan di sini, berani menghayati kehidupan ini apa adanya. Dan kita terus-menerus bersyukur, meskipun kondisi kita, orang lain melihatnya itu, alah mesakno, itulah. Orang lain melihat mesakno, tapi kita merasakan itu bersyukur. Seperti saya dulu, nenek saya ketika ke pasar, ndak bawa sandal, ndak pakai sandal, ndelamak gitu. Lalu, wah, kita merasa mesakno, kasihan. Kita belikan sandal. Nek, pakai sandal nek ya, meneng tapi dipakai. Ternyata 3 hari memakai itu, lalu kakinya melecet sakit. Aduh, saya merasa lebih baik ndelamak, lebih baik seperti itu. Kita nanti berpikiran, wah kena beling, kena eri, kena apa macam-macam. Tapi ternyata justru itulah semakin dihayati kehidupan itu, semakin bermakna untuk orang di desa juga begitu. Wah, desa kok ndak karu-karuan desa ini. Mari kita usulkan, ayo kita beri lampu strongking. Wah, oh ya enak. Supaya juga bisa mainan kalau malam. Wah, lampu strongking, di mana-mana lampu strongking. Ternyata apa yang terjadi? Lampu strongking itu butuh biaya saat itu tahun 92, butuh biaya. Lampu strongking harus pakai apa? Dikumpo. Lah ngumpone kalau halus gak apa-apa. Ngumpo kayak uang macul. Ya memang orang desa harus macul. Kumpo kok keras. Maka kainnya nyala, kumponya itu apa? Hancur. Cepet gogrok. Maka banyak yang rusak. Aduh, beli lagi. Wah, berapa harganya itu? Wah, itu makin susah. Lebih baik oblek itu bisa di mana-mana. Sekarang mungkin sudah modern, pakai listrik. Itu oblek bisa awet. Tidak beli semacam itu. Itulah Bapak Ibu, kalau mengikuti dunia tanpa berpikir, tanpa mengikuti zaman, itu terjadi seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus hidup sederhana, kita harus hidup dengan bermakna. Yang dipentingkan adalah hidup bermakna, tidak mengikuti sana sini. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar bisa memaknai hidup ini.